150 kerajaan, itu lebih kurang ya. Dan mungkin akan lebih banyak. Terakhir saya menulis buku kerajaan-kerajaan di pesisir selatan sekarang, mulanya saya temukan 5. Tapi setelah saya teliti, saya dapatkan 25. 20 tambahnya. Tapi itu setelah kemudian masih ada. Gitu. Nah, tahun 2000 saya menulis buku Kesultanan Indrapura. Tahun 2012 saya menulis Kerajaan Talu. Tahun 2010 saya menulis Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dan Kerajaan Rantau Duo Bale, termasuk Kerajaan Lubuk Melaka. Nah, terakhir saya menulis buku tentang Kesultanan Pagaruyung, jejak Islam dari Damastraya. Nah, saya melihat seperti apa hubungan antara satu kerajaan dengan kerajaan. Sangat-sangat birokrasinya itu adalah memakai sistem badusana. Tidak ada sistem perintah, kekuasaan, tidak ada. Nah, kalau kita perhatikan hubungan itu, Kerajaan Pagaruyung itu seperti payung saja. Federasi. Dia memayungi, tidak ada hak perintah. Kesepakatan bersama mungkin dibulatkan di balai adat atau di balairung atau di balai-balai, itu untuk dilaksanakan oleh semua kerajaan. Karena itu tadi perjanjian Bukit Marapalam itu menjadi dasar, undang-undang dasar bagi kerajaan-kerajaan itu. Nah, federasi yang mungkin lebih dekat seperti ini, misalnya hubungan seperti sistem ASEAN, ada negara-negara ASEAN. Ya, ASEAN kan tidak berhak memerintah Indonesia. Nah, seperti itulah. Kerajaan Minangkabau tidak berhak memerintah Kesultanan Indrapura, juga kerajaan-kerajaan yang lain lebih dari 150 itu. Tapi sistemnya adalah kesepakatan bersama, dilaksanakan bersama secara musyawarah mufakat, badusana, gontoroyong, dan sebagainya. Nah, satu contoh, ada 5 kerajaan di Pariaman. Mungkin akan bisa telusuri lebih lanjut. Contoh kekerabatan mereka memerintah. Saya baca dalam naskah Indrapura. Satu ketika 5 raja ini menghadap Sultan di Pagaruyung. Ketika mereka sampai, mereka berkata, "Daulat Sultan, tahun ini kami tidak membawa ame-manah." Ame-manah itu semacam buah tangan. Kalau Belanda menafsirkannya pajak, tapi di Minangkabau itu bukan pajak gitu. Buah tangan. Ketitihnya adalah maletang babuah tangan, malangkah babuah bati. Pulang ke mana sana ada oleh-oleh yang dibawa. Oleh-olehnya emas. Nah, ketika itu disampaikan, kami tidak akan menyampaikan, tidak memberikan kepada sanak kami di Pagaruyung. Lalu Daulat bertanya, "Loh, ada apa?" Seperti itulah kira-kira ya bahasanya. Lalu dijelaskan oleh raja yang 5 dari Pariaman, karena sudah kami tukiakan Panangan Lake, kami layangkan Panangan Jawa, dusana kami di sini sudah kaya. Kami ingin memberikan ame-manah ini kepada dusana kita di Kesultanan Indrapura. Nah, kalau begitu baiklah, baguslah. Boleh nak buat pula ekonomi dusana kita di Kesultanan Indrapura. Apa refleksi yang bisa kita pakai? Betapa mereka dalam sistem politik, dalam sistem ekonomi, terasa mereka ini sangat-sangat berdusana.
Beda dengan kita sekarang, tanah sejengkal saja kita berkelahi. Nah, dalam kerangka besar saya kira terakhir kami juga menulis buku tentang Kesultanan Indrapura, melihat belajar tentang sistem birokrasi mereka, Kesultanan Indrapura ini, untuk bisa diimplementasikan atau kita pakai dalam memperkuat sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika itu juga disponsori oleh Balitbang Lektur Kementerian Agama. Dan ketika itu diketuai oleh, kami minta bersama-sama, ketuanya adalah Pak Profesor Gusti Asnan. Nah, itu dari sistem gitu, sistem. Kemudian ada fakta-fakta, tidak ada fakta-fakta, tadi awal sudah disebut bahwa serangan atau perkelahian atau klaim antara satu kerajaan dengan kerajaan lain itu tidak ditemukan di Minangkabau. 150 kerajaan mungkin lebih, ya, baik yang berada di kawasan Indonesia maupun berada di kawasan Asia Tenggara, ya, mungkin sampai ke benua sana, itu kerajaan Minangkabau, kerabatnya. Itu tidak ada tanda-tanda ekspansi seperti itu, menundukkan kawan, tidak ada. Ada penyerangan. Nah, yang ada itu adalah sistemnya, sistem membangun kekerabatan itu. Ada 4 kluster kekuatan raja-raja Minangkabau itu di rantau. Yang pertama, kerabat Sapieh Balahan. Itu adalah keturunan ibu yang berada di rantau, mereka mendirikan Raja Apura sana. Yang kedua, kerabat Kapak Radai. Itu mekaran dari keturunan ibu ke wilayah berikutnya, dan mereka mendirikan Raja Apura di sana. Kemudian kerabat Puduang Karatan itu adalah keturunan mama atau saudara laki-laki ibu yang berada di rantau, dan mereka mendirikan Raja Apura di sana. Kemudian kerabat Timbang Pacahan yang mekaran dari keturunan mama berada di rantau di daerah sebelah, daerah tetangga, mereka mendirikan Raja Apura di sana. Semua raja 4 kluster rantau tadi itu dikukuhkan di Kerajaan Pagaruyung. Tanda mereka berbusana, artinya pulang dari rantau kepada ibu. Nah, itulah sebabnya kenapa pemberian gelar Sang Sako di Minangkabau kepada para pembesar yang berjasa atau Sapieh Balahan atau kerabat yang dirantau pulang dilewakan di Pagaruyung, karena dianggap Pagaruyung itu adalah induk atau ibu dari semua kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Kerabat. Nah, inilah kekuatan raja itu semua, 4 kluster kerabat. Mungkin saya beri contoh, ya, contoh. Mana kerajaan yang disebut dengan kerajaan kerabat Sapieh Balahan? Nah, itu contohnya 60 nenek datang dari Pagaruyung ke Alam Surambi Sungai Pagu. Mereka mendirikan kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Kerajaan itu disebut dengan kerajaan Sapieh Balahan. Di 4 raja di sana ada Raja Daulat, Raja Adat, Raja Ibadat, dan ada raja yang pengambil kebijakan. Ada 4 raja yang bersinergi. Nah, kemudian dari kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu itu statusnya sebagai Sapieh Balahan, bahasa Tambonya melimpah ke Banda 10 di daerah saya di Kabupaten Selatan, Banda 10. Yang Banda 10 itu adalah Batang Kape, Talua, Tarata, Surantieh, Ampiang Para, Kambang, Lakitan, Palangai, Sungai Tunu,
punggasan. Orang menyebut kenapa tidak masuk air haji? Air haji itu kerajaan pula. Nah, kemudian setelah terjadi ceng wilayah antara Rantau Nan Dua Baleh dengan Bandar Sepuluh dengan Indrapura, barulah disebut air haji sebagai tumpuan dan Bungo Pasang sebagai Kalang Ulu. Nah, Bungo Pasang di daerah Ampek Murai. Nah, itu wilayahnya.